Oke, sebelum perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama aku Maulana Haisyar, biasa dipanggil Ical. Aku merupakan mahasiswa aktif tahun angkatan 2020 dari Fakultas Pertanian dengan program studi Agroekoteknologi. Kita akan mengurangi sampah plastik yang ada di muka bumi ini gitu. Jadi kayak isu-isu terkait dengan lingkungan tuh kayak tertarik gitu. Jadi terlebih kemarin ada open recruitment, ya udahlah ikut aja gitu. Jadi Apalagi kita dari pertanian juga kan, salah Oh satu iya, faktor lingkungan juga iya mempengaruhi. betul. Adalah pertama, percaya diri. Percaya diri itu penting. Percaya diri itu adalah kunci dari semuanya. Ketika kamu sudah bisa percaya diri, kamu akan bisa menunjukkan asli diri kamu tanpa kamu harus mengikuti orang lain atau menjadi orang lain. Gitu. Jadi ketika kamu sudah bisa menjadi beda dari orang lain, percaya diri, intinya percaya diri aja. Itu kamu akan mengeluarkan semaksimal usaha kamu untuk bisa menjadi apa yang kamu inginkan gitu. Halo Brawijayans, Kembali lagi bersama aku, Zaki, dan juga rekanku. aku Kalista di FYM Time. Nah, Brawijayans, pada pagi hari ini konsep FYM sedikit berbeda nih daripada sebelum-sebelumnya. Ketika yang kemarin-kemarin itu di luar, sekarang kita ada di suatu ruangan. Tentunya udah pasti tahu lah ya, ketika ada mikrofon dan sebagainya, pasti akan kita adain podcast bersama salah satu mahasiswa berprestasi Universitas Brawijaya. Temanya apa dan siapa narasumbernya? Bisa dijelasin, Kak? Oke, tema di FYM Time kita kali ini yaitu apresiasi mahasiswa berprestasi di bidang non-akademik. Dan di FYM Time kali ini kita mengundang narasumber yang gak jauh kalah keren, yaitu Kak Maulana Haisyar sebagai Duta Lingkungan Jawa Timur 2023. Untuk Kak Duta Lingkungan, Kak Maulana Haisyar, dipersilahkan. Oke. Halo Kak. Halo, Kak. Selamat pagi. Nah, oke Kak. Baik Kak, mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh nih ya, kita boleh perkenalan diri, beliau dari mana atau fakultas mana nih? Oke, sebelum perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama aku Maulana Haisyar, biasa dipanggil Ical. Aku merupakan mahasiswa aktif tahun angkatan 2020 dari Fakultas Pertanian dengan program studi Agroekoteknologi Universitas Brawijaya. Oke, sama nih Kak, kita juga Kita juga studi dari agroteknologi Agro. juga. Oke. Nah, kakak ini kan sebagai menyandang jadi winner Duta Lingkungan Jawa Timur. Nah, mungkin kenapa sih kakak alasannya memilih menjadi saya ikut Duta Lingkungan aja deh, daripada kan duta-duta juga ini banyak Kak. Oke. Sebenarnya tuh ikut Duta Lingkungan tuh iseng aja ya sebenarnya, kayak bingung nih mau ngapain di tahun Iseng berhadiah nih ya. 2003. Betul banget, 2023 nih mau ngapain sih gitu. Cuman pas kemarin ada pendaftaran nih open recruitment dari Duta Lingkungan, kok kayak tertarik banget gitu. Terlebih dari kan kayak lingkungan-lingkungan yang ada di Indonesia ini sudah kayak terbelakang banget ya, juga masyarakat atau dari kita sebagai mahasiswa juga masih banyak yang membuang sampah sembarangan, yang menggunakan plastik juga. Nah, aku tuh kayak yang pengen adanya aku ini bisa merubah atau bisa menjadi agent of change untuk teman-teman semua gitu, dengan cara mungkin kayak kita menggunakan tote bag, dengan begitu kita bisa mengurangi sampah plastik, kemudian kita bisa menggunakan sedotan stainless steel itu. Nah, dengan begitu kayak itu kita akan mengurangi sampah plastik yang ada di muka bumi ini gitu. Jadi kayak isu-isu terkait dengan lingkungan tuh kayak tertarik gitu. Jadi terlebih kemarin ada open recruitment, ya udahlah ikut aja gitu. Jadi Apalagi kita dari pertanian juga kan, salah Oh satu iya, faktor lingkungan juga mempengaruhi. Iya, betul, makanya betul. Kakak tertarik di Duta Lingkungan. Nah, Kak sebagai Duta Lingkungan kan pastinya perlu dengan proses yang banyak dan perjuangan yang lebih. Gimana sih perjuangan kakak bisa menyandang sebagai winner itu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Oke. Kalau perjuangan ya, itu masalah ngomong kita perjuangan itu kayaknya panjang sih. Iya, pasti. Oke, jadi kalau untuk perjuangan
aku kan dari mewakili kota Kediri ya dan Universitas Brawijaya. Jadi dan apa ya, kayak untuk wawancaranya atau acara dari Duta Lingkungan sendiri itu ada di Surabaya. Jadi aku sendiri tuh bolak-balik gitu. Hampir setiap minggunya dari Kediri, Surabaya, Kediri, Malang juga. Waktu itu juga ada acara juga di Malang gitu. Jadi cukup panjang untuk perjalanan ini. Jadi untuk pertama aku ikut itu ada seleksi administrasi. Nah, administrasi ini kita mengumpulkan berkas-berkas, kemudian kita upload Wibon yang dimana disertakan dengan caption menarik seperti itu. Nah, dengan adanya caption menarik itu ternyata kita dipilih ada golden ticket gitu. Nah, golden ticket ini jadi peserta yang masuk ke golden ticket itu lanjut ke tahap 2 tanpa melalui tahap pertama. Ya, jadi sebelum melalui tahap pertama itu ada technical meeting. Nah, di technical meeting itu kita diumumkan siapa sih yang dapat golden ticket kayak gitu. Dan alhamdulillahnya tanpa disangka aku masuk Dapet. golden ticket gitu. Nah, jadi bisa lanjut dong ke tahap 2 wawancara. Nah, wawancaranya itu ada di Surabaya, salah satu mall di Surabaya. Ya udah aku mengikuti dengan segala persiapan materi-materi apa sih yang belum aku dapatkan gitu. Aku belajar dari Google, kemudian dari lihat-lihat dari feeds Instagram Duta Lingkungan, lebih mengetahui lebih dalam lah seperti itu. Jadi pas aku tahu acaranya di Surabaya, aku mantapkan di Kediri gitu sebelum aku berangkat. Akhirnya wawancara selesai, hari itu juga pengumuman untuk masuk ke 15 finalis gitu. Nah, alhamdulillahnya aku masuk ke 15 finalis itu. Lanjut dari finalis itu kita ada prakarantina secara offline dan online di kita dikasih pembekalan materi terkait dengan lingkungan, public speaking dan lain sebagainya sebagai seorang duta seperti itu. Kemudian di tahap terakhir kita yaitu grand final. Nah, grand final ini yang ditunggu-tunggu, bener kan? Ditunggu-tunggu oleh para peserta semua. Siapa sih yang akan menjadi winner? Sebenarnya aku tidak mengharapkan winner ya. Maksudnya di setiap peserta siapa sih nggak mau jadi winner? Cuman kalau winner itu kan hanya bonus aja gitu. Kita semua jadi pesaing semua ya. Jadi ya udahlah, untuk menjadi winner itu hanya bonus dan kontribusi apa sih yang nantinya akan kita lakukan untuk lingkungan, seperti itu sih awalnya. Terus di grand final, tahap grand final itu ada tahap pengumuman top 8. Nah, di top 8 alhamdulillah aku masuk di top 8. Nah, kita dikasih kayak speech gitu dari dewan juri, kita disuruh jawab dan alhamdulillahnya lancar dan masuk lanjut ke top 3. Top 3 tiga laki-laki dan 3 perempuan seperti itu, dan aku masuk top 3. Padahal di top 3 aja tuh udah senengnya bukan minta ampun, kayak wah bangga banget gitu. Ini udah Jawa Timur kan, mewakili kota Kediri. Setelah itu aku udah di top 3, kemudian pengumuman winner gitu kan, runner up 2, runner up 1. Ternyata winnernya aku tuh kayak merasa perjuanganku gak sia-sia betul. Mungkin kayak aku kan bukan orang Jawa Timur asli ya. Aku anak perantauan yang hanya kuliah di Universitas Brawijaya seperti itu, dan mewakili kota Kediri itu merasa kayak cukup bangga, terharu, jauh dari orang tua juga campur aduk deh gitu. Tapi mungkin dengan amanah ini sebagai winner bisa berkontribusi nyata untuk lingkungan dan bisa berdampak baik untuk sekitar. Mungkin itu aja sih. Kak, sekarang ini kan kakak the winner Duta Lingkungan Jawa Timur. Boleh nggak cerita gitu atau beritahu gitu siapa yang menjadi inspirasi kakak untuk bisa berjuang terus sehingga menjadi the winner Duta Lingkungan Jatim? Mungkin kalau di bidang lingkungan gitu ya, atau di bidang mana nih? Enggak kak, inspirasi Sosok siapa nih yang berperan besar? Berperan besar ya. Mungkin sosok yang berperan besar untuk aku itu mama sih. Ya, jadi mama tuh selalu yang ngedukung aku, yang nge-support aku untuk bisa mencapai cita-cita atau apa yang aku inginkan. Jadi mama tuh pernah aku tahun 2018 ikut Abang None Buku juga. Itu Jakarta Utara. Itu mama selalu nemenin aku, selalu nganterin, walaupun itu sejauh mana mama yang selalu nganterin. Kemudian aku tahun 2019 juga pernah ikut Duta Genre Jakarta Utara juga, mama juga yang selalu nemenin. Jadi aku berjuang ini selalu inget mama gitu loh. Jadi walaupun kita jauh, jaraknya jauh ya, terhalang jarak, cuman nggak ada salahnya untuk terus berprestasi untuk orang tua di Jakarta sana gitu sih. Di balik perjuangan tadi juga terus inspirasinya juga dari mama, dimana jarak yang jauh tetap tidak menghambat sebuah prestasi. Kakak di dunia pageant ini kan saya juga
Plus saya juga dunia pageant sebenarnya, salah satu di duta sekolah juga Oke. ada. Di pertanian pun juga saya menjadi salah satu putra pertanian. Nah, ini banyak struggle juga dari saya, mungkin saya ditanyakan sebagai winner gitu. Struggle-nya ketika kita masuk dunia pageant itu terkadang kayak merasa insecure. Nah, rasa insecure pasti ada setiap duta-duta yang ada. Betul. Atau, dia lebih ganteng ataupun dia lebih Iya, gagah dan benar-benar. sebagainya. Itu bagaimana sih, kan pasti pernah muncul. Oke. Mengatasinya seperti apa sih, Kak? Kalau dari aku ya, cara mengatasinya adalah pertama percaya diri. Percaya diri itu penting, percaya diri itu adalah kunci dari semuanya. Ketika kamu sudah bisa percaya diri, kamu akan bisa menunjukkan asli diri kamu tanpa kamu harus mengikuti orang lain atau menjadi orang lain. Gitu. Jadi ketika kamu sudah bisa menjadi beda dari orang lain, percaya diri, intinya percaya diri aja. Itu kamu akan mengeluarkan semaksimal usaha kamu untuk bisa menjadi apa yang kamu inginkan gitu. Jadi kalau untuk insecure itu setiap orang wajar ya. Kadang aku juga suka merasa insecure. Cuman balik lagi, kalau kita percaya diri, kalau kita bisa memaksimalkan diri kita, memaksimalkan potensi kita yang kita punya, itu pasti orang lain akan insecure sama kita gitu. Malah berbalik gitu. Kita insecure sama orang, dengan kita percaya diri, orang lain akan insecure sama kita gitu. Jadi jangan pernah berputus asa juga, jangan pernah jangan pernah takut gagal, takut insecure ataupun hal sebagainya, karena kuncinya yaitu adalah diri kita sendiri. Musuh terbesar adalah diri kita sendiri untuk bisa mencapai itu gitu sih. Tadi Kak saya highlight nih ya, sebelum kakaknya menjadi the winner duta lingkungan itu kakaknya harus bolak-balik nih ya, Iya. dari Kediri, Malang, dari Kediri ke Surabaya nih. Iya. Berarti pastinya sibuk dan meluangkan banyak Betul. waktu ya, gitu kan. Terus juga kakaknya sebagai the winner duta lingkungan, yang dimana pastinya kakak menjalankan tugas sebagai the winnernya. Nah, bagaimana manajemen waktu kakak untuk bisa menjalankan tugas dan amanah dari sebagai duta lingkungan dan juga sebagai mahasiswa? Oke. Jadi time management itu benar-benar sangat penting ya. Ya, benar. Jadi kalau aku sebagai mahasiswa, tujuanku untuk ke universitas atau berkuliah itu kan ingin mendapatkan ilmu gitu. Jadi tujuanku itu ingin berkuliah, ingin mendapatkan ilmu dan lain sebagainya. Nah, untuk yang pertama kali aku kerjakan gitu ya udah tugas kuliah dulu, aku harus selesaikan seperti itu. Kemudian jika ada duta lingkungan, tugas dari duta lingkungan, ya aku akan menyelesaikan dari tugas kuliah, kemudian aku akan lanjut ke tugasan dari duta lingkungan seperti itu. Jadi gimana caranya aku harus bisa ya salah satunya itu untuk menyelesaikan tugas kuliah dulu, kemudian dari kalau udah selesai, udah beres kan, jadi kita nggak usah mikirin ada tugas kuliah lagi. Jadi kita tinggal tugas duta lingkungan yang harus kita kerjakan. Selagi dari saya sebagai winner kan cukup berat ya tugasnya, jadi harus bisa memaksimalkan hal tersebut seperti itu sih. Namun ada nggak Kak kendala atau tantangan yang sudah kakak hadapi selama sudah menjabat sebagai duta lingkungan? Oke, mungkin kendalanya hanya ini sih, karena kan banyak ya kegiatan itu di Surabaya. Ya. Nah, ya itu jaraknya itu cukup jauh ya, kalau ya sama kayak dari Kediri Malang ya. Jadi sekitar 3 jaman gitu. Jadi kalau menurutku ya itu sih kendalanya hanya jarak aja. Cuman kalau untuk waktu, aku sudah bisa memanajemen waktu untuk kapan nih bisa berangkat dari Kediri, kapan nih bisa berangkat dari Malang dan Surabaya untuk bisa menempuh perjalanan seperti itu. Itu aja sih. Terus lagi di dunia pageant kan banyak nih yang harus kita siapkan sebagai dunia pageant, dimana seperti personal branding, public speaking, dan mungkin masih banyak lainnya. Cara men-treatment atau cara mengelolanya itu gimana kakaknya? Cara membagikannya terus. Oke. Jadi kalau untuk public speaking ya, public speaking itu ya kita latihan sendiri. Nah, mungkin kan di di kos itu ada kaca ya, atau di rumah itu ada kaca. Nah, kita bisa ngobrol aja sama kaca, gimana kita gerak-gerak tubuhnya, seperti memainkan tangan, ya betul. Atau enggak kita melihat mata orang-orang, tidak satu orang aja, itu juga merupakan cara kita untuk relax gitu ketika kita berada di depan umum, terus kita berbicara seperti itu. Jadi kalau menurutku ya itu salah satu latihan dari public speaking itu. Jadi kita nggak gugup, nggak takut, nggak ngedown kalau kita ada di depan orang. Dan kita juga harus punya solusi ketika kita
ada kegugupan gitu, Ya. ada kegugupan di depan umum. Seperti itu sih. Berapa lama ya Kak kalau boleh tahu persiapan Kakak untuk menghadapi yang namanya seleksi untuk menjadi duta lingkungan? Oke, kalau untuk berapa lama ya? Mungkin dari aku persiapan sendiri itu sekitar 2-3 minggu ya. Oh. 2-3 minggu. Tapi kalau untuk karantinanya itu sekitar 1 bulan lebih sih. 1 bulan lebih. Iya. Dari awal sampai grand final 1 bulan lebih. Nah. Oke Kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, di mana mengapa sih alasan Kakak memilih berprestasi di non akademik dibandingkan yang lainnya gitu? Oke. Jadi kalau kita berkuliah kan pasti prestasi kita hanya akademik saja kan. Iya. Nah, gimana caranya? Kalau prinsipku tuh kita harus bisa menambah relasi. Nah, relasi itu yang kita dapat selain dari perkuliahan, yaitu dari luar. Baik. Nah, dengan cara aku mengikuti dari duta lingkungan ini, otomatis kan aku juga bisa mengenal dari teman-teman dari univ lain atau dari teman-teman yang udah bekerja ataupun dari SMA lain gitu. Jadi dengan cara aku mengikuti ini, aku dapat relasi, terlebih juga aku dapat pengalaman yang mungkin orang lain ini gak akan didapatkan. dapat. Iya. Iya, ya enggak sih kayak betul. Jadi aku ikut ini, aku dapat relasi, aku dapat pengalaman, terlebih aku dapat prestasi dari non akademik seperti itu. Ini ya Kak, boleh nih dikasih closing statement atau pesan dan kesan untuk para penonton FYM biar termotivasi nih. Oke. Oke, kalau dari aku ya, teman-teman semua mungkin untuk mencapai angka 10 itu bukan hanya dalam satu cara. Contoh seperti 5+5 saja, bisa melainkan 7+3, 6+4 ataupun 8+2. Terlebih juga bisa 100 dikurang 90 ya. Ya. Gitu. Nah, hal tersebut selaras juga dengan kesuksesan. Nah, kesuksesan itu bukan hanya dijalankan dengan satu cara. Masih banyak cara yang dapat dilakukan oleh teman-teman semua. Jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut jatuh. Ketika teman-teman gagal dan jatuh, jangan lupa untuk terus bangkit kembali, karena tidak ada yang sulit di dunia ini, karena sesulit apapun perjuangan, kesulitan akan tunduk pada yang berjuang. Seperti itu. Baik, mungkin karena durasi juga Kak, Oke. kita sangat mengapresiasi kedatangan Kakak jauh-jauh dari Kediri Betul. menuju ke Malang. Terima cuma kasih juga. menghadirkan Kakak sebagai narasumber gitu ya. Semoga Kak Maulana selalu bisa menginspirasi dan Amin, juga berdampak amin, bagi amin. banyak orang ya. Amin. Dan Oke. juga apa yang di-share Kakak hari ini semoga bermanfaat Amin. untuk semua kita yang ada di sini, juga penonton-penonton setia FIM ini nanti. Oke. Baik, mungkin kita ucapkan sangat terima kasih Kakak, mungkin Terima bisa kasih juga mengambil ya. waktu bebas Oke. lagi, dan kita ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, ya. terima kasih Kak. teman-teman semua. Ya. Oke, mungkin sekian dari kita ya, itu semua penjelasan dari Kak Maulana Haisar sebagai the winner Duta Lingkungan Jawa Timur 2023. Semoga apa yang telah disampaikan Kak Maulana sebagai the winner Duta Lingkungan Jawa Timur 2023 bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin akhir kata dari kita, semoga bermanfaat dan jangan lupa nonton FBM selanjutnya. Happy Thank watching you, all. Kan ide itu yang pertama meninjau dari problematika yang ada. Nah, setiap orang kan memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Mungkin dari Steffi dulu. Oke. Kalau aku nggak ada spesifik gitu ya, maksudnya tokoh idola dan sebagainya. Tapi untuk